Malam ini, setelah mengurus mulai dari pengiriman aplikasi formulir untuk proses pendaftaran klaim insurans dengan ditandatangani oleh Eka sendiri sebagai wakil dari sang ayah, maka pihak petinggi manajemen di Eka Mas Insurance tentu saja tak banyak tanya, tak banyak embel-embel. Tak lama juga setelah Eka menginformasi ke Ibu Dani bahwa aplikasi telah di-email, maka hanya 5 menit setelahnya aplikasi pun telah dikirim oleh Ibu Dani memakai email pribadinya, lengkap dengan stempel beserta tanda tangan Ibu Dani sendiri dan bunyi email beserta saran dari Eka mengatakan akan menyusul nama-nama. Eka pun tampak merentangkan kedua tangannya ke atas. Semuanya telah ia bereskan, dan kini ia pun menghela nafasnya, meneguk sebotol air mineral, lalu matanya tampak menatap ke depan. Pikirannya kembali fokus kepada Rere, yang hingga sekarang gadis itu belum sadarkan diri. Bagaimana kabar gadis itu sekarang? Eka mengusap wajahnya. Eka kembali menarik nafasnya dalam-dalam. Tampak juga wajah kelelahan darinya karena seharian ini telah banyak beraktivitas. Mulai dari pagi, ia mengikuti meeting bersama ayahnya dan juga para petinggi perusahaan. Kemudian mendapat kabar tentang perusahaan Sanjaya yang kebakaran. Bergegaslah diri Eka siang harinya dengan menggunakan motor menuju KRS. Mengingat itu, tiba-tiba Eka kembali merasakan dadanya sedikit sesak. Maka ia kembali mengusap wajahnya yang telah kelelahan itu. Tubuhnya telah dipenuhi keringat yang mengering. Keningnya tampak mengkilap, dikarenakan ia belum membersihkan tubuhnya. Minimal untuk mandi di sore hari pun belum ia lakukan. Pakaiannya telah kusut, bahkan kini 2 kancing kemejanya telah terlepas. Sepatunya telah berdebu tipis karena Eka tadi berkendara dengan motor KRS. Beberapa saat Eka tampak terdiam, menatap layar laptopnya yang masih menampilkan layar yang sedang standby. Wallpapernya hanyalah logo Eka Wira Group. Eka menarik nafasnya dalam-dalam, memikirkan malam ini. Apa yang ia harus lakukan? Apakah ia harus KRS minimal menyenggok gadis itu? Berulang kali benaknya saling bersahut-sahutan, saling beradu antara keinginannya kembali ke RS dengan keegoisannya sebagai cowok yang telah dipermalukan di ruangan tadi. Namun, Eka kembali merasakan kehadiran gadis itu di sampingnya, kerasa kehangatan di sekujur tubuhnya. Rek, guman Eka tak sadar menyebut nama gadis itu. Eka geleng-geleng kepala, masih dengan mata terpejam, baru saja melihat dalam benaknya. Gadis itu seakan meminta dirinya hadir malam ini, hadir untuk menemani gadis itu dalam kondisinya yang belum sadarkan diri. Eka kembali menarik nafasnya dalam-dalam, lalu ia pun membuka matanya. Berdiri membelakanginya, lalu seperti bergerak lambat. Gadis itu menoleh dengan rambutnya yang terikat dan tampak terkibas. Gadis itu melihat dengan wajah tersenyum ke Eka. Hei, kamu menyeringit. Rek, gumam Eka. Kemudian ia pun kembali mengusap wajahnya. Ada apa ini? Eka merinding setelah mengingat kejadian beberapa detik, seperti sangat. Maka ia pun berdiri dari duduknya, mencoba memejamkan mata, mencoba untuk kembali menghadirkan sosok gadis itu dalam bayangannya. Namun gagal. Jantung Eka pun kini berdetak kencang. Perasaannya sungguh tak mengenakan. Maka ia pun segera bergegas kembali ke RS. Masih menggunakan motornya yang tadi ia gunakan ke RS. Dalam ruangan rawat Renata, tampak sang ibu masih saja duduk menggenggam jemari gadis itu yang masih belum sadarkan diri. Namun kondisi Rere saat ini tak lagi memakai masker penambah oksigen. Telah lelah sang ibu tercinta mengeluarkan tangisan kesedihan karena Rek, sayang, kamu cepat sadar dong. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Cuk Guman sang ibu masih terlihat senggukan.
Pak Sanjaya berdiri lalu pundak istrinya. Ya, anak kita ya, ujar wanita itu lagi dengan wajah sendu dan menyedihkan. Pak Sanjaya tak sanggup melihat. Pak Sanjaya harus tegar dan tak boleh ikut bersedih seperti istrinya. Saat mereka sedang duduk menatap kondisi Rere yang belum pernah sadarkan diri, terdengar langkah kaki di luar. Karena kondisi pintu tak tertutup, maka tampak 3 orang telah berdiri dan seperti ingin mengetuk pintu. Pak Sanjaya beserta istrinya menoleh bersamaan ketika orang yang telah tiba melempar senyum. Pak Rashid, Ibu Rashid, ujar Pak Sanjaya mengetahui siapa yang tiba. Masuk Pak, Bu, Vin. Ternyata yang datang adalah Vino dan juga kedua orang tuanya yang baru bisa ke RS malam ini. Maaf Pak Sanjaya, kami baru bisa ke rumah sakit malam ini, seharian, kata Pak Rashid sambil melangkah masuk ke dalam ruangan. Iya, Pak Rashid, tidak apa-apa. Bu Sanjaya, gimana keadaannya Rere? Kini istri Pak Rashid pundak istri Pak Sanjaya sambil menatap tubuh Rere di atas. Belum sadar, Bu. Begitu sedih. Wanita itu hingga istri Pak Rashid mencoba memberikan kekuatan. Yang kuat ya, Bu? Iya, Bu. Terima kasih telah menyempatkan hadir menyemuk putri kami, kata istri Pak Sanjaya. Sudah, seharusnya Bu, karena sebentar lagi kan Rere akan menjadi anak kami juga, menantu kami. Setelah mereka berdua menikah, Vino tampak melangkah mendekati, kemudian meraih tangan kiri Rere lalu menggenggamnya. Ia pun melihat ke Pak Sanjaya dan juga Bu Sanjaya seakan meminta izin kepada mereka. Dengan anggukan kepala Pak Sanjaya, maka Vino pun mengecup tangan tunangannya itu. Re, aku percaya kamu pasti bisa sembuh dan cepat sadar. Aku gak mau kamu ninggalin aku sebelum kita merealisasikan semua mimpi-mimpi kita yang telah kita rencanakan. Tampak kedua orang tua mereka pun menarik nafas mereka dalam-dalam setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Vino. Dan tampak Bu Sanjaya kembali meneteskan air mata kesedihannya. Tak sanggup jika putri sulungnya pergi begitu cepatnya. Kini wanita itu telah menangis sedih-sedihnya. Karena ia masih seakan tak percaya dengan apa yang menimpa Rere. Pak Sanjaya kembali mengusap. Bu, jangan nangis lagi. Putri kita akan baik-baik saja kok. Iya ya, Hik. Tapi sampai kapan kita menunggu hingga Rere tersadar? Sudahlah, kita sabar dan berdoa biar Rere cepat sadar. Saat mereka semua sedang bersedih meratapi apa yang menimpa Rere, sang ibu yang pertama menyadarinya langsung terkejut dan terbelalak sambil menatap Rere. Ya, Rere ya, tangannya gerak tadi. Semua orang cukup terkejut. Lalu mereka bersama-sama tampak menatap Rere dengan berharap-harap cemas. Sang ibu tak henti-hentinya berdoa, lalu mencoba menggerakkan gerakan pelan tangan kanan gadis itu, dan sesekali melihat wajah Rere yang begitu damai. Hingga sang ibu kembali dikejutkan dengan merasakan tubuhnya merinding saat kelopak mata Rere bergerak. Yah, gumam Bu Sanjaya. Dan Pak Sanjaya pun akhirnya duduk di samping sang istri sambil menunggu dan dengan sabar kesadaran putri kesayangannya itu. Vino pun tampak telah tenang dan masih berharap-harap cemas. Begitu juga kedua orang tuanya. Semuanya masih menunggu detik-detik kesadaran Rere dengan nafas yang tertahan. Perlahan-lahan akhirnya Rere telah tersadar dan tampak matanya mulai terbuka. Ya, Rere ya, anak kita udah sadar. Panggil suster cepat. Iya Bu, iya. Pak Sanjaya pun akhirnya beranjak dan menekan tombol kel di dinding yang memang bibir Rere bergerak. Masih berusaha mengeluarkan sebuah kata. Re, kamu jangan bicara dulu. Vino pun makin menggenggam tangan gadis itu, membuat Rere menoleh dan nampak raut wajahnya seperti kecewa akan sesuatu. Kamu sudah sadar sayang. Lanjut Vino membuat Rere kembali melihat
kedua orang tuanya. Ya, Bu, Rere akhirnya mengeluarkan suara, memanggil kedua orang tuanya. Ya sayang, ya Re, ada apa sayang? Rere tampak hanya tersenyum tipis. Namun tanpa mereka sadari, gadis itu terdiam dan sedang memikirkan sesuatu. Oke guys, terima kasih telah membaca novel-novel kami. Dan jangan lupa like and subscribe channel kami, agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya. Jangan lupa bahagia.